Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah di bulanan penuh kemuliaan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah selain menunaikan kewajiban puasa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Tentunya yang harus hadir dalam diri kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian rasa syukur itu menghiasi hidup kita. Karena memang di dalam kehidupan ini, setiap orang yang memiliki keimanan di hatinya, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, hanya dua yang menghiasi, yaitu kesyukuran dan kesabaran. Maka dalam hal kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus memiliki cara-cara dalam mengungkapkan syukur kita, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ungkapan rasa syukur itu memang terwujud dari lisan kita. Kita bersyukur secara lisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang kita dapatkan, kita ucapkan alhamdulillah. Setiap orang memberikan sesuatu kepada kita, kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Itu adalah bentuk kesyukuran kita secara lisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah cukup demikian? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ungkapan syukur kita kepada Allah tentu harus diiringi dengan syukur yang ada di dalam hati kita. Tidak cukup syukur di dalam lisan saja. Sebagaimana yang sering kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih saudara-saudariku semua. Tidak cukup dengan lisan saja, tetapi harus kita hadirkan dari hati kita. Bagaimana kemudian kita menghadirkan kesyukuran di hati kita? Dengan merasa puas atas apa yang telah kita terima. Jangan sampai nanti ucapan lisan kita berterima kasih, ungkapan lisan kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah, akan tetapi di hati kita berkata-kata, kenapa Allah masih memberikan ini untukku? Kenapa Allah hanya mengkurniakan ini dalam hidupku, sementara orang lain diberi yang lebih besar dari itu? Kenapa Bapak hanya memberikan ini untukku, sementara saudara-saudaraku yang lain hanya diberikan yang lebih besar dariku? Nah, ini tentunya kesyukuran kita yang akan mengganggu rasa syukur yang telah kita ucapkan secara lisan. Maka hadirkan rasa syukur kita di dalam hati. Muslimin muslimat rahimakumullah, menghadirkan rasa syukur kita di dalam hati, sebagaimana juga ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan kepada kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmat itu untuk kita. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai rusaki kesyukuran kita yang telah kita ungkapkan secara lisan kita dengan masalah di dalam hati kita, dengan ghil dan kecemburuan yang hadir di dalam jiwa kita. Karena itulah yang kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk ketidaksyukuran kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka siap-siap kita menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, muslimin muslimat di mana saja berada, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan merawat apa yang telah diberikannya untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, kita jaga kesehatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan harta untuk kita, kita jaga harta itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak-anak kepada kita, kita pelihara anak-anak itu.
Kenapa demikian? Karena tentunya secara logika kehidupan kita, manakala kita menitipkan sesuatu, manakala kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu orang itu tidak mampu dan tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menjaganya, maka akan dengan sangat mudah kita ingin mengambil kembali titipan itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah manakala kita tidak bisa mendidik anak kita, tidak bisa menjaga dan merawat mereka, lalu kemudian Allah ambil anak-anak itu dari kita di saat mereka masih sedang asik-asiknya bermain bersama kita, di saat mereka sedang asik-asiknya menjadi penyejuk mata kita, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali dari kita, karena kita tahu itu adalah nikmat yang Allah titipkan untuk kita. Kalau itu yang terjadi, tentu kita tidak akan merasa senang, tidak akan merasa tenang dengan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, muslimin muslimat di mana saja berada, poin ketiga dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai perumpamaan misalnya, ya, sebagai perumpamaan ketika kita mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saudara kita, ada tetangga kita yang kemudian kita lihat sangat susah sekali hidupnya. Dalam kehidupan dia susah sekali mencari nafkah. Lalu kemudian kita lihat ketika kita meminjamkannya sesuatu yang mungkin tidak terpakai oleh kita. Anggaplah kita punya motor, punya kendaraan bermotor, punya becak, punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kita pinjamkan. Bapak, kebetulan saya punya becak di rumah. Alhamdulillah Allah beri rezeki saya becak. Lalu kemudian becak ini untuk sementara tidak terpakai oleh saya. Karena dalam beberapa waktu ke depan saya akan pergi dinas keluar. Lalu kalau Bapak berkenan, pakailah becak ini. Untuk kemudian Bapak gunakan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, di dalam perjalanannya, orang yang kita pinjami kendaraan itu tadi ternyata tidak pandai merawat kendaraan itu. Baru seminggu saja kita pinjamkan itu, tentu berkata hati-hati kita, ini tidak bisa dipinjamkan kalau seperti ini. Menjaga saja dia tidak bisa. Bagaimana kalau seandainya dia memang nanti memilikinya? Tentu akan sangat disayangkan sekali. Maka oleh sebab itu, muslimin muslimat rahimakumullah, begitu juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kesehatan kepada kita, Allah beri badan yang sehat, Allah beri fisik yang kuat, akan tetapi kita tidak mampu menjaganya. Maka jangan salahkan ketika Allah cabut nikmat itu kembali dari kita, ketika Allah kembali ambil itu semua dari kita. Kemudian muslimin muslimat rahimakumullah, yang selanjutnya, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan dengan melakukan atau memanfaatkan apa yang telah Allah berikan dengan sesuatu yang Allah senangi dari itu. Muslimin muslimat, barangkali kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat di dalam hidup kita. Setiap desah nafas kita, setiap waktu dan hari-hari yang kita lalui, semua tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita pakai, kita manfaatkan untuk sesuatu yang Allah senangi, maka insya Allah Allah akan penuhi janjinya kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Ya, Allah akan tambahkan. Nah, kaum muslimin, kita lihat misalnya, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, Allah titipkan berupa kendaraan bermotor. Kita pakai kendaraan bermotor itu untuk kemudian kita tambah rajin ke masjid. Kita tambah rajin beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi halangan bagi kita. Biasanya sebelum kita punya mobil, kita misalnya berat kalau hari hujan untuk ke masjid. Kalau kita sudah punya mobil, semakin ringan langkah kita. Pasti Allah senang. Pasti Allah bangga. Pasti Allah tunaikan janjinya bahwa Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Namun muslimin muslimat rahimakumullah,
Menambahkan nikmat di sini jangan kita maknai seperti bertambahnya dalam ukuran atau hitungan-hitungan manusia. Sebab bertambah dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bukan bertambah dari segi jumlah saja. Meskipun Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan jumlahnya untuk kita, akan tetapi yang perlu kita ambil adalah bertambah kebaikan dari hal itu. Ketika misalnya Allah beri kesehatan kepada kita, lalu kemudian kita tambah sehat, bukan maknanya demikian saja. Tetapi setiap detik waktu yang kita lalui itu selalu ada kebaikan. Allah berikan nikmat rumah kepada kita, Allah berikan nikmat tanaman kepada kita, Allah berikan nikmat air, nikmat alam yang indah untuk kita. Lalu kemudian bukan bermakna penambahan itu menjadi kita akan semakin besar rumah kita, semakin luas taman kita, semakin banyak air sumur kita. Bukan hanya demikian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan dari itu semua. Rumah kita akan menjadi tempat yang nyaman, lingkungan kita akan menjadi tempat yang menenangkan, air akan menghadirkan kepuasan dan ketenangan kepada kita. Masya Allah, itulah yang kita cari dalam kehidupan kita, itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan keberkahan, sehingga dengan itu insya Allah di mana saja kita berada, apapun yang Allah berikan untuk kita, semua menjadi sesuatu yang insya Allah akan menjadi hal yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.